Itu bagus. Yang kedua, hanya MPKU yang punya program dari hidup sampai wafat. Tadi saya lihat, saya masuk itu ada presentasi gedung-gedung bangunan dari Hayatan Thayyibah sampai Husnul Khotimah. Jadi ini insya Allah jadi majlis di antara yang paling berkah dengan turunan-turunan yang saya. Saya ingin tarik dulu keberkahan itu sekitar 103 tahun yang lalu, tepatnya 17 Juni tahun 1920, saat seorang ya pertama Kiai Daniel, kita kenal dengan Kiai Haji Muhammad Suja. Jadi Muhammad Suja itu nama sepulang dari Mekah. Nama aslinya Daniel. Nah, Daniel ini diberi nama oleh ayah beliau, seorang abdi dalam keraton masa Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, namanya Kiai Haji Hashim Ismail. Ini dasar yang ingin saya sampaikan dulu untuk memberikan satu pemahaman komprehensif tentang turunan-turunan dari MPKU yang kelak baik itu menjadi rumah sakit kah, kemudian juga tempat untuk bernaung yatim kah, atau turunan yang lainnya. Daniel ini menarik karena diberi namanya satu dari tahun Jawa Dal, kemudian juga dituliskan di situ ya tahunnya Dal, kemudian 1884 Hijriahnya 1333, sanad 1333. Nah, yang paling menarik, kelahirannya itu dituliskan di kitab Fathul Mu'in. Jadi beliau itu mengkaji kitab Fathul Mu'in. Nah, saat lahir Daniel ini, lahirnya itu dicatatkan di pembukanya oleh ayahnya. Saya ingin berikan satu narasi bahwa orang-orang tua kita di pendiri Muhammadiyah itu tidak hanya mengimplementasikan gerak sosial dan implementasi dakwahnya dalam konteks kehidupan universal, tapi selalu ada nafas-nafas spiritual dan narasi-narasi keagamaan dalam setiap tindakan dan implementasi itu. Maka lahirlah seorang Suja kecil. Jadi di antara murid terbaik Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta adiknya Kiai Haji Bahar Razi, kemudian juga nanti ada Kiai Bagus Hadi Kusumo dan Kiai Haji Zaini yang nanti jadi 4 serangkai yang mendesain nilai-nilai yang sekarang kita dapatkan keberkahannya. 17 Juni 1920, di 1912 itu beliau belum bisa bicara banyak karena usianya masih muda. Saat didaftarkan belum masuk ke pengurusan, walaupun masuk murid inti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka ketika ditugaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi sosok awal, bukan sekedar pendiri tapi juga pemimpin awal di PKU, waktu itu masih singkatannya berbeda dengan sekarang. Ya, ada yang masih ingat PKU dulu? Penolong Kesengsaraan Umum, bukan umat. Ya, penolong kesengsaraan umum. Jadi selalu jenius dalam memilih katanya. Nanti saya turunkan bahkan ke pemilihan nama persyarikatan ini, sehingga itu nanti memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak memberi nama satu gedung yang terafiliasi dengan Muhammadiyah, baik itu rumah sakit kah, klinik kah, sekolah kah, kecuali ada narasi di dalamnya. Ini yang mahal dan tidak ditemukan di beberapa tempat kecuali kita punya tradisi itu. Selalu ada narasi, selalu ada isi. Itu ciri khas Muhammadiyah. Baik, maka Kiai Haji Suja mengatakan dalam pertemuan itu 17 Juni 1920, beliau menyampaikan, saudara-saudara yang terhormat dan yang tertawa. Ini menarik. Saudara-saudara yang terhormat dan yang tertawa. Ternyata saudara-saudara umumnya belum yakin benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya, karena saat saya sekarang mengatakan akan membuat hospital, rumah untuk yatim dan rumah untuk orang miskin, saudara seakan menyimpulkan bahwa hal itu mustahil untuk terjadi. Beliau memberikan penguatan sejak saat itu yang semua mengatakan mustahil, tapi cucunya yang mengatakan beliau sang pemimpi itu ternyata punya desain yang sangat panjang yang hanya mengimplementasikan satu bagian ayat Al-Quran dari penjelasan yang telah Kiai Haji Ahmad Dahlan sampaikan kurang lebih selama 8 tahun. Itulah spirit surat Al-Maun itu. Nah, yang ingin saya bicarakan hari ini, saya ingin membawa intisari Al-Maun itu sehingga lahir PKU.
Kemudian kita membawa narasi itu untuk diimplementasikan pada konteks pengabdian kita sekarang, baik itu rumah sakit ataupun yang lainnya. Dan dari situlah apa yang akan dihasilkan dari Rakernas ini sehingga bisa dinikmati dan orang kenal. Bukan hanya rumah sakit Muhammadiyahnya, tapi ada nilai-nilai yang tertanam di dalamnya yang mendekatkan pasien, dokternya, perawatnya, internal, eksternal dalam saat yang bersamaan. Dia kenal Allah dan Rasulnya. Jadi hidupnya hayatan thayyibah, pulangnya husnul khatimah. Itu bukan sekedar nama, tapi ada narasi yang dibawa. Baik, saya berapa menit Pak? 45. Baik, tanggung jawab ya. Baik, saya kembalikan sejenak. Satu kali, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita viralkan tentang surat Al-Ma'un, saya mau cerita sebentar. Dan kita lihat pendekatan seorang jenius Muhammad Darwish bagaimana mengemas itu dalam konteks dakwah sosial. Surat Al-Ma'un ini, dia turun untuk merespon satu sikap pembesar Quraisy pada saat itu. Ada yang mengatakan Abu Jahal, pelaku utamanya. Ada yang mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan, di antara tokoh yang mendasari turunnya Al-Ma'un itu. Tapi semua sepakat bahwa ada anak yatim yang sedang kesulitan ingin mendapatkan support pada saat itu berupa makanan. Dia sudah lapar, sudah keadaan kurus. Maka kebiasaan Muawiyah bin Abi Sufyan yang suka potong 7 ekor unta setiap pekan itu diarahkan kepadanya untuk diberikan sesuatu, ternyata ditolak.